Saya tahu suara saya nggak akan nyampe ke atas. Saya juga sadar suara saya nggak akan diperhatikan. Tapi saya cuma ingin bilang, jika diizinkan, dengarkan suara kami. Jangan membuat aturan yang sesuka-suka kalian. Kemarin saya percaya dengan omongan bahwa itu adalah pembatasan. 1.500 dibebaskan. Tapi kenapa harus diodol-odol, Pak? Dicurigai seperti apakah kami ini, Pak? Dicurigai apa? Setelah mau odol-odol itu ono isine apa, Pak? Masa iya sih petugas ngelihat apa yang kami punya itu iri, Pak? Seiri itu kepada kami. Coba deh Bapak tanyakan pada konjen-konjen yang ada di luar negeri. Mereka ada berapa banyak orang yang depresi, gila, halusinasi. Itu karena apa? Karena keluarga. Karena keluarga, karena majikan. Tekanan kami sangat besar, Pak. Besar banget. Kami berjuang, Pak. Makanya saya cuma ngasih label pejuang dolar, harus kuat mental. Ini semboyan saya, Pak. Ini semboyan saya. Setiap hari saya ngonten, saya cuma bisa nguatkan mental mereka. Tapi saya nggak bisa dengan peraturan, Pak. Saya terbentur oleh peraturan. Peraturan Bapak yang mengatakan 1.500 gratis selama 1 tahun. Tapi kenapa diodol-odol? Kena lagi mental mereka, Pak. Ini semboyan saya. Kalau Pak Benny Ramdhani, di belakangnya ada tulisan sikat sindikat. Saya nggak usah, Pak. Nggak kuat aku nyikat sindikat, Pak. Nggak kuat saya nyikat calo-calo, Pak. Nggak kuat saya, nggak mampu. Saya cuma bilang, kuat no mental ya, pejuang dolar. Dimanapun kalian berada. Dimanapun kalian berada, ojo gendeng ya, dok ya, mulai. Salah satu pejuang dolar yang ada di Korea. Berasal dari Jawa Timur, Jember. Depresi 2 bulan, Pak, di Korea, Pak. Kalau nggak percaya, tanyakan sama Disnaker. Tanyakan sama Disnaker, Pak. Disnaker Jember, Pak. Nah, sini semboyan saya, Pak. Ini pejuang dolar. Saya juga katakan mereka pejuang dolar. Nggak wani, Pak, ngomong pejuang devisa, Pak. Yang katanya saya mau pakai logo. Dilindungi negara dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi ini nggak ada, saya nggak berani, Pak, pakai semboyan itu. Karena sangat sakit di sana, Pak. Aku ngerasa sangat sakit sekali. 11.000 konten saya, isinya air mata tok, Pak. Nggak ada, tak, yang maksud saya nggak ada, tak. Pegawai pemerintah yang lihat konten saya itu nggak ada, tak. Ada nggak sih yang ngelihat konten saya? Ya nggak ada lah, dapuramu apa sih delok Yud. Iya, makanya itu aku nggak ngarep terlalu banyak pemerintah akan lihat. Toh saat saya menyampaikan pun nggak akan ada yang peduli. Nggak akan ada yang peduli gitu loh. Sampai saya buat logo dewe, Mbak. Wedi, aku ki wedi dewe. Dari banyaknya orang yang depresi. Ayo ngomong mbak aku, Pak. Debat mbak aku tentang TKW. Tapi jangan debat sama saya tentang birokrasi ya. Tentang undang-undang ya. Muncrat getihku, gak nutut utakku. Kita berbicara tentang mental. Kita berbicara tentang masyarakat menengah ke bawah. Mereka muda-muda kaya raya. Mobil gonta-ganti. Nikah di luar negeri.
Kami, Mbak, bojo ditinggal, anak ditinggal masih bayi. Kuatkan mental kami, Mbak. Paketan tolong, tolong. Tolong, Pak. Paketan kami lolos, no. Jika ada yang dicurigai, cekelen dekepen Pak Gebu ono. Wes ora ngurus aku. Sendek Taiwan gempa ndek ini kayak Pak. Mereka juga ada yang sebagian masih mikir Pak, gempa masih mikir paketan. Apa yang saya nggak tahu ya. Karena terlalu banyaknya penderitaannya TKW dan nggak ada ruang untuk TKW berbicara. Kadang-kadang saya juga merasakan luka itu, Pak. Saya tuh merasakan luka yang amat dalam dari kalian. Saya nggak pernah nangis. Mungkin kalian katakan lebay nangis. Wes tak tahan, Mbak. Semalam Pak Bedi telepon saya sudah nahan tahan-tahannya. Ini paketan ini sudah lama sekali. Sudah setahun ini. Masih terus-terusan. Selalu katanya mengancam pendapatan orang-orang lokal. Mereka heboh menanyakan seperti itu. Padahal keluarga. Di kampungku sendiri itu berapa banyak sih ke luar negeri? Seandainya paketan itu dampak, ada dampaknya. Yakin sebesar itu. Lebih besar mana sama timah, Pak? Seluruh Indonesia. Timah seluruh Indonesia. Kami yang menjadi perdebatan. Yang selalu undang-undangnya diganti. Tidak ada kata-kata, Pak. Kami tidak ada satupun kata-kata. Pernah nggak kami diberikan penghargaan, Pak? Nama-nama kami selalu diganti TKI, TKW, PMI, apalagi pahlawan devisa negara, penyumbang devisa negara. Itu sebutan buat kami. VIP, VVIP, cuma sebutan bagi kami. Pada prakteknya tetap sama. Tetap sama. Kalau memang dibakar, bakarlah Pak, hancurkan sekalian. Wes, gak usah diproses, wes. Musnahno kabeh, bakaran kabeh, ben. Udah saya sudah memohon, saya sudah meminta, saya lelah. Bakaran Pak pakai tane wes entekno wes. Sakarepmu musnahno. Musnahkan saja paketan kami, Pak. Wes, biar kami lebih lega. Biar kami tidak sakit hati. Dan dari situ kami akan belajar untuk tegar. Muga-muga kuat mental lan gak gendeng anyaran. Muga-muga kuat kami, Pak. Ya. Jadi kalau kalian bilang mau dijual, selalu dalam sosialisasi mengatakan akan mengancam pendapatan lokal. Saat sosialisasi selalu mengatakan jangan dijual ya. Yang dicurigai dijual tutupen wonge, Pak. Golek ono wonge. Di antara 1000 mungkin satu. Gombal amuk payu didol. Iku wong dodolan kambi babebo kok ya ora ditangkep. Kae sing nyoto-nyoto didol. Itu yang nyata-nyata dijual. Kenapa kami selalu dipersulit? Paspor dijauh dikei, ARC diminta dikei, kontrak kerja diminta dikei. Apa meneh sing mau jauh? Ayo jauhin kabeh wes. Apalagi yang kalian minta? Dan syarat-syaratnya apa lagi? Nambahi uang wis ditambahi. Ndak ngomong aneh, Pak. Keri-keri ini mau dimusnahkan. Apa gak kurang ajar? Apa yang kalian minta kami sudah berikan. Dan akhirnya kalian bilang mau dimusnahkan. Hah? Giliran kami viral banget. TKW membawa narkoba. Cekelen, Pak. Cekelen.
Wes cekelen lek wong-wong ngono ki diapurane sing rusak nama TKW yo. Cekelen yang kayak gitu itu. Tapi di antara 1000 ada satu, Pak. Karena satu orang yang melakukan, kami yang kena dampaknya. Hah? Kebacut. Saya nggak tahu ini tanggung jawabnya Bea Cukai atau Menteri Perdagangan atau Menteri Keuangan atau siapa. Karena saya bukan orang birokrasi ya. Ya kalau kalian pemerintah ya connect satu sama lain gitu loh. Ya masa iya saya harus ngajarin, aku ya butuh uang pemerintahan. Kita orang rakyat biasa. Kita nggak notot mikir tentang timah. Kita cuma mikirnya katoknya anakku ini teko enggak, coklatnya anakku teko enggak. Hah? Saya tuh nggak tahu. Mau dibawa kemana? Kita itu mau dibawa kemana? Kalian heboh banget tentang TKW, heboh banget untuk apa? Hasilnya nggak mungkin sampai 270 miliar. Jangankan triliun, miliar aja nggak nutut. Urusan yang penting itu loh. Saat saya teriak-teriak, sesama TKW menjatuhkan saya. Ngomongin saya senengannya ngobrak-ngabrik plat B. Aku sampai jegek ngurusi wong gendeng, ngurusi wong halusinasi. Lah giliran paketan masih diajar. Apa sih yang dicari? Apa maunya? Kalau memang iya, tutup jasa paketan, Pak. Jangan dikasih surat izin. Promosi paketan murah, paketan mudah. Nyampe sekarang nggak ada. Kami itu tidak mimpi terlalu tinggi, Pak. Selalu bilang dodolan, selalu bilang bawa minuman keras, selalu ngomong bajunya over. Lah kan kalian yang bilang 1.500 satu tahun. Ya suka-suka kami kirim apa, Pak? Pak. Katanya ada peraturan mempermudah. Kalau memang tidak sesuai, tutupan biro paketan. Jadi kita itu tidak tergoda. Seandainya anakku lanang jaluk, seandainya anakku wedok jauh, rano sing maketnya nduk, paketannya tutup, bangkrut. Udah kan Pak, enak. Jasa paketan promosi ugal-ugalan. Ternyata nggak ada. Kenapa? Ya karena suara kita nggak didengar, Mbak. Dan pemerintah itu sukanya yang manis-manis, yang indah-indah. TKW yang bermasalah, ikut di pinggir, no. Bener nggak? Saya tuh akhir-akhir ini tuh mendengarkan orang depresi. Kenapa saya langsung kayak muntap, saya minta maaf. Kenapa sampai saya buat logo di jaket saya? Pejuang dolar harus kuat mental. Berapa kali saya ngomong. Itu karena tekanannya berat, Pak. Ya saya minta maaf buat teman-teman ya.